Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan nih Pak Menteri, karena tadi Bapak menyampaikan, jadi dia menggebu-gebu membacakan data. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Tidak lama kemudian narasi menyesatkan dari Anies Baswedan ini, bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Dan saya mau tahu nih ada apa, nggak jalan-jalan ini. kalau orang waras pasti malu dengan pernyataan halus dari seorang TGB ini. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Mengatakan dengan jelas bahwa Anies terindikasi salah membaca data karena terlalu menggebu-gebu ingin menjatuhkan kredibilitas seorang Presiden Jokowi, makanya dia asal comot dari media online kemudian dipaparkan di publik. Kita lihat yang sudah tiangnya dulu udah berpuluh-puluh tahun, 20 tahun tiangnya saja, tapi nggak pernah ada penyelesaian. Ini sebenarnya persoalan-persoalan lama yang orang diberi konsesi tidak dikerjakan. Itu adalah jalan berbayar. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dengan masa Presiden Jokowi. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis. Yang membuat saya heran ini, tim ses Anies Baswedan bukannya malu mengakui bahwa mereka salah data, tapi justru mempersalahkan pemerintah. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Nah, rupanya ketahuan belangnya bahwa Anies Baswedan hanya mencari atau mengambil data dari media online. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan dengan jelas bahwa Anies terindikasi salah membaca data. Ngakak, bandingkan jalan era SBY dan Jokowi, Anies disemprot Menteri PUPR. Citra, itulah yang sedang dipikirkan Anies Baswedan sekarang. Bukan apa-apa ketika partai pengusungnya diambang kehancuran karena kelakuan diri salah satu kadernya yang korupsi. Anies justru sibuk menyelamatkan diri dengan menjilat sana-sini, pencitraan kesana kemari untuk mendapatkan simpati. Tapi sayang, kali ini Anies Baswedan tidak jeli. Niat hati menjilat SBY dan menjatuhkan Jokowi, Anies malah kesandung sendiri. Kita semua tahu bahwa era SBY hanyalah meninggalkan bangunan mangkrak dan mega korupsi oleh partainya sendiri. Pembangunan jalan hanya berpusat di Pulau Jawa saja atau Jawa sentris, dan bahkan SBY tidak pernah turun langsung ke daerah-daerah kecil untuk menemui rakyatnya. Indonesia terasa lebih maju ketika Presiden Jokowi memimpin. Pembangunan jalan tol dimulai dari Sabang sampai Merauke. Sarana transportasi umum seperti negara-negara maju juga mulai dibangun di era Jokowi. MRT, LRT, kereta cepat, jalur tol terpanjang se-Indonesia, tol laut, dan lain sebagainya, semua dibangun di era Presiden Jokowi. Tapi dasar Anies mungkin penglihatannya sudah buram atau memang niat hati untuk menjilat SBY supaya dapat dukungan koalisi dari Partai Demokrat. Ia dengan pedenya membandingkan pembangunan jalan era SBY dan Jokowi dan berani menyebut bahwa era SBY lebih baik dari Jokowi. Hal ini lantas menjadi bahan tertawaan di Kementerian PUPR, kementerian yang memang sejak Jokowi menjabat hingga sekarang menjadi menteri paling sibuk karena membenahi pembangunan negara.
Karena menurut Pak Dirjen bahwa di era SBY lebih banyak adalah pengalihan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Manis mulutnya ini kawan ya kan. Mulutnya Mas Anies nih manis banget. Pastinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Jalan provinsi ataupun jalan kabupaten terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Dan banyak orang-orang yang menjadi korban kemanisan mulutnya Mas Anies ya. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Calon pemimpin bangsa membaca data saja kok keliru. Bukan hanya jalan yang berbayar, jalan yang gratis pun harus dapat perhatian. Kalau kita bicara infrastruktur, tadi sudah disampaikan juga, alhamdulillah kita lihat banyak pembangunan infrastruktur besar di zaman pemerintahan sekarang ini. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini.